Semoga KPK cepat menanggapi korupsi besar di Kemenhan. Kalau di posisi level menteri saja sudah berani korupsi gila-gilaan, apalagi nanti kalau levelnya jadi presiden. Heboh, Denny Siregar bongkar kong kali kong Prabowo dan PT TMI di proyek alutsista. Ditulis oleh Niha Alif dari siwa.com. Sebelum menonton video ini, tarik nafas pelan-pelan dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan loncengnya untuk mengetahui info opini mantap-mantap dari kami. Masih belum lupa diingatan kita mengenai isu Prabowo menyusupkan orang PKS di salah satu BUMN penyedia alutsista. Kini Prabowo kembali menggegerkan masyarakat dengan temuan adanya pihak swasta yang dilibatkan dalam pengadaan alutsista. Tak tanggung-tanggung, nilai proyeknya tembus di angka 1.760 triliun rupiah. Hal tersebut seperti dibongkar Denny Siregar. Apakah kong kali kong ini untuk menghindari audit KPK dan BPK yang tak memiliki kuasa pada perusahaan di luar pemerintah? Yang lagi ramai guys, tulis @DennySiregar7 sambil menautkan link berisi berita mengenai Prabowo. Di situ disebutkan bahwa Prabowo menunjuk sahabatnya yang merupakan maijen untuk mendirikan perusahaan swasta bernama PT TMI. Dilansir dari situs PT TMI, perusahaan dengan kepanjangan teknologi militer Indonesia ini bertugas mengatur anggaran pengadaan alutsista dari Kemenhan. Selain posisi chairman yang dijabat oleh Maijen TNI Purnawirawan Glenny Kairuban, ada juga posisi presiden dan CEO yang dijabat oleh Insinyur Haris Susanto. Glenny sempat duduk sebagai anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, sedang Haris Susanto pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Bharata Indonesia dan Direktur Utama PT PAL Indonesia. Senada dengan pemberitaan PT TMI, seorang pengamat pertahanan juga mengungkapkan ada anggaran janggal tanpa sepengetahuan TNI. Seperti dilansir suara.com, pengamat militer dan pertahanan Indonesia Koni Rahakundini Bakri mencium kejanggalan rencana pembelian alutsista TNI di Kementerian Pertahanan. Koni Bakri mengaku sudah mendapat dokumen jika Menhan Prabowo Subianto tengah menyiapkan belanja alutsista TNI senilai 1.760 triliun rupiah pada periode 2020-2024 yang akan dituangkan ke dalam Perpres. Di sisi lain, kata Koni, rencana itu tidak pernah dikomunikasikan kepada 3 matra TNI, baik Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Adapun spending alutsista ini digenjot setelah tragedi KRI Nanggala 402 dianggap pas menjadi trigger agar TNI mendapatkan alutsista terbaru. Angka belanja alutsista itu bagi Koni Bakri benar-benar sangat fantastis. Angka itu jauh, bahkan 10 kali lipat lebih dari anggaran tahunan RI. Apalagi disebutkan harus habis dalam kurun waktu beberapa tahun saja, bukan 25 tahun yang digadang-gadang beberapa pihak. Ada yang saya takutkan, ini concern saya, padahal sebuah roadmap pertahanan harus diketahui dulu kepentingan nasionalnya. Ini harus dimaknai betul kepentingan nasional itu apa, kata dia. Lebih lanjut, Koni lantas mengurai jika pertahanan RI harusnya bisa berkaca pada sejumlah negara, salah satunya Prancis. Sebagai contoh, Prancis nampak bergerak cepat saat adanya ketegangan di Laut Cina Selatan. Prancis sigap langsung menghitung berapa jumlah pulau yang dia miliki di Kaledonia. Prancis juga langsung bergerak cepat dengan menghitung garis pantai, termasuk berapa jumlah penduduknya di sana. Walau cuma 1.000-an jiwa, Prancis lantas berusaha membentengi diri dengan membangun 5 daerah militer. Presiden Prancis Emmanuel Macron juga menyatakan kalau pihaknya akan bersikap tegas. Jadi bayangkan, mereka tarik dulu garis pantainya, dihitung jumlah orangnya, kemudian dilihat kepentingan Prancis di Laut Pasifik itu apa, sampai akhirnya memetakan roadmap kekuatan mereka di sana, kata dia. Hal itulah yang dianggapnya juga dilakukan oleh Kementerian Pertahanan Indonesia, yakni memiliki dahulu konsep matang sebelum benar-benar hanya sekedar membeli alutsista. Apalagi dalam isu spending alutsista ini, 3 arsenal TNI, kata dia, tak pernah dilibatkan sama sekali. Berita ini memang menggemparkan, seakan menjadi balasan perlakuan PDIP Pusat ke Ganjar. Betapa menyakitkannya melihat seorang Ganjar yang merupakan kader setia PDIP menjadi gubernur yang baik di Jateng selama 2 periode harus dijegal dari ambisi untuk jadi presiden. Padahal Prabowo yang bakal diusung PDIP berpasangan dengan Puan sebagai wakilnya tak luput dari kasus korupsi besar. Nyatanya posisi Prabowo di bawah Presiden Jokowi tak serta-merta mengubah darah mafianya. Semoga saja PDIP Pusat cepat insaf kalau tak mau suaranya tenggelam akibat tuduhan partai keluarga seperti Demokrat. Jangan sampai kejadian di Jawa Timur terulang, memecat Emil Dardak dan menjadikan Putin sebagai rival. Akibatnya suara PDIP jeblok meski berkoalisi dengan PKB yang notabene sama-sama partai besar di Jatim. Semoga KPK cepat menanggapi korupsi besar di Kemenhan. Kalau di posisi level menteri saja sudah berani korupsi gila-gilaan, apalagi nanti kalau levelnya jadi presiden.
Ingin tahu lebih menarik? Yuk simak video selanjutnya. Industri digital sangat bersinggungan dengan hak atas kekayaan intelektual. Dari rekam jejak bisa diketahui bahwa beliau punya perhatian yang besar terhadap masalah hak atas kekayaan intelektual. Hanya di era kepemimpinan Jokowi relawan jadi komisaris BUMN. Sebelum menonton video ini, tarik nafas pelan-pelan dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan loncengnya untuk mengetahui info opini mantap-mantap dari kami. Penempatan Abdi Negara atau yang biasa disapa dengan Abdi Sleng menjabat Komisaris PT Telkom Indonesia (TBK) menuai pro dan kontra. Sleng diketahui sejak 2024 menjadi pendukung Presiden Jokowi. Pengamat politik dari Universitas Pajajaran Kunto Adiwibowo menilai fenomena merekrut relawan dianggap sudah biasanya pada era kepemimpinan Jokowi sejak menjadi presiden pada 2014. Dilansir dari merdeka.com, fenomena sudah ada sejak jadi presiden 2014. Ada banyak relawan Pak Jokowi yang akhirnya jadi komisaris di beberapa BUMN dan ini dilanjutkan ketika Pak Jokowi jadi presiden di 2019. Walaupun demikian, dia menilai praktik tersebut wajar dilakukan di beberapa negara. Tetapi, kata Kunto, dalam praktiknya pihak yang menunjuk harus memperhatikan kapabilitas dan kompetensi orang tersebut. Jadi misalnya Mas Abdi Sleng, apakah punya kapabilitas dan kompetensi yang juga membantu Telkom yang akhirnya akan jadi perusahaan yang besar di bidang telekomunikasi dan komunikasi? Ini pertanyaan besarnya, kalau cuma taruh orang tanpa kompetensi yang jelas itu justru berbahaya. Sebab kata dia, pada dasarnya BUMN memiliki akuntabilitas yang seharusnya diperhatikan oleh Jokowi. Apakah kata Kunto mereka yang ditunjuk sebagai komisaris memiliki intelektual, kapabilitas, dan kompetensi? BUMN pun juga ada prinsip akuntabilitas. Ini harus diperhatikan Pak Jokowi ataupun mereka yang siap ditunjuk Pak Jokowi untuk posisi-posisi BUMN. Sebagai komisaris mereka harusnya mengajak secara intelektual, kapabilitas, kompetensi. Apakah memang cocok hanya mengejar uangnya saja atau kebutuhan reward finansial? Itu harus jadi pertimbangan mendasar seorang dari relawan yang ditunjuk pada posisi tersebut. Sementara itu, Ketua DPP PKS Bukhari Yusuf mengkritik penempatan Abdi Sleng jadi komisaris PT Telkom. Dia menilai penempatan tersebut adalah merupakan bagi-bagi kekuasaan politik balas jasa dan tidak sesuai dengan janji Presiden Joko Widodo. Pihaknya juga menjelaskan penempatan Abdi merugikan Telkom, sebab kata dia tidak sesuai dengan profesi yang dijabat sebagai komisaris. Jika Telkom dirugikan, maka negara yang akan dirugikan. Karena penempatan orang-orang yang selama ini dianggap berjasa dalam pemenangan Jokowi 2019 tanpa melihat kemampuan justru akan merusak tatanan. Senior Vice President Corporate Communication and Investor Relations PT Telkom Indonesia (TBK) atau TLKM, Ahmad Reza mengungkap alasan perseroan menunjuk Abdi Negara Nurdin atau Abdi Sleng sebagai komisaris dan komisaris independen Telkom. Pengangkatan sendiri tertuang dalam hasil rapat umum pemegang saham tahunan pada Jumat 28 Mei kemarin. Menurutnya, perseroan sudah mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki masing-masing individu di jajaran komisaris baru tersebut, termasuk dalam hal ini Abdi Sleng. Para komisaris yang diangkat punya kapasitas dan klasifikasi yang dibutuhkan bagi pengembangan bisnis perusahaan. Khusus untuk Abdi Sleng, perseroan menilai bukan hanya latar belakangnya sebagai seorang seniman saja, tetapi juga aktif keterlibatannya dalam dunia digital serta memberikan perhatian yang besar terhadap masalah hak kekayaan intelektual. Abdi merupakan co-founder importmusic.com, yakni perusahaan digital distribusi musik. Lainnya, Abdi pernah duduk sebagai tim pakar penyusunan UU Hak Cipta dan pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN. Industri digital sangat bersinggungan dengan hak atas kekayaan intelektual. Dari rekam jejak, bisa diketahui bahwa beliau punya perhatian yang besar terhadap masalah hak atas kekayaan intelektual.